bertemu dengan saya lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan aplikasi Mendeley. Saya ada dua tampilan ya, bisa teman-teman lihat di sini, ada Mendeley Desktop dan ada Mendeley Reference Manager. Sudah banyak tutorial yang mengajarkan Mendeley Desktop. Nah, kali ini saya akan mengajarkan penggunaan Mendeley Reference Manager yang sebelah sini, dimana kalau kita lihat ya, Mendeley Desktop itu keuntungannya itu kita tidak perlu memperhatikan koneksi internet, yang penting sudah ada referensi yang ada di file tersimpan di device kita, tentu sudah bisa langsung otomatis masuk ke Mendeley Desktop. Tapi kalau Mendeley Reference Manager di sini ini memerlukan koneksi internet, sehingga ini salah satu kekurangan dari Reference Manager. Cuman ini juga ada keuntungannya pakai Mendeley Reference Manager, nantinya itu kita tidak perlu mengakses Mendeley lagi ketika nanti Mendeley Desktop sudah dihilangkan, karena ada pernyataan bahwa Mendeley Desktop nanti akan dinonaktifkan karena sudah ada yang Reference Manager yang lebih murah, yang lebih mudah. Tentunya ini yang akan saya berikan tutorial pada hari ini. Terus setelah kita buka Mendeley Reference Manager, silakan teman-teman langsung masuk dengan menuliskan email yang dipakai waktu pendaftaran. Ini harus diingat ya, emailnya apa. Kalau memang belum, nanti ada dipandu mulai dari awal registernya sampai nanti masuk ke Mendeley Reference Manager. Oke, kita tunggu prosesnya karena ini juga memerlukan koneksi internet ya. Jadi pelan-pelan, kalau dalam penjelasan ini nanti ada yang kurang sesuai bisa dituliskan di komentar gitu. Nah, untuk kali ini sambil menunggu prosesnya ya, ini kan seperti perpustakaan ya, tapi ini perpustakaan yang versi online. Kalaupun perpustakaan itu bisa milik siapa saja yang hadir dalam perpustakaan itu, tapi kalau ini perpustakaan yang milik pribadi yang bisa kita atur sendiri, maunya kita pakai seperti apa model perpustakaan ini tergantung dari kita. Nah, ini tampilan dari Reference Manager beda ya, atau saya istilahkan MRM, Mendeley Reference Manager. Ini tampilannya beda dengan tampilan di Mendeley Desktop. Mendeley Reference Manager lebih ringkas di bagian toolbar sebelah sini. Ini My Library-nya tidak terlalu detail. Memang kalau kita tidak klik di sini di bagian data, penjelasan datanya tidak akan muncul metadatanya, tapi kalau di desktop otomatis di sebelah sini langsung muncul metadatanya. Ini harus kita klik dua kali, otomatis baru muncul bagian metadata di sini. Nah, ini bagian-bagian dari toolbar di Mendeley. Sama dengan Mendeley Desktop, ada menu tools, ada menu file, edit, help, dan di bagian sebelah sini ini juga sama ya. Kalau tadi di Mendeley Desktop itu ada add file, di sini ada import file from computer, sama saja. Atau mungkin ada yang sudah di-download misalnya dari Publish or Perish di format BibTeX atau RIS, ini juga bisa langsung ditambahkan di sini. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan buku secara manual, otomatis harus secara manual dimasukkan di sini. Kita pilih menu book, lalu kita tulis judul bukunya apa, tahun terbitnya, publisher bukunya siapa, di kota mana. Nah, itu silakan nanti dimasukkan secara manual. Tidak hanya buku tapi juga peraturan, kebijakan. Ini masuknya statute. Statute ini adalah aturan atau kebijakan yang teman-teman bisa masukkan. Jadi draftnya nanti bisa dilampirkan juga di sini. Draftnya bisa diunggah nanti di sini setelah kita add entry manually. Ini kalau kita mau menambahkan secara manual karena berbentuk hard file, tapi kalau berbentuk soft file bisa langsung kita unggah, tergantung di mana kita menyimpannya gitu. Nah, oke, ini tambahan secara
manual seperti itu. Saya contohkan tambahan file dari komputer. Tinggal kita pilih filenya ada di mana, di bagian mana teman-teman menyimpan file. Misalnya saya sudah simpan filenya di sini. Saya open, saya oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau misalnya filenya teman-teman belum muncul, silakan nanti di sini bisa disinkronkan. Ada menu sinkron di sini, bisa diklik disinkronkan. Oke, ini caranya kalau misalnya belum muncul. Ternyata sudah muncul ya di sini. Ini artikel saya. Nah, karena ini masih belum lengkap karena saya menambahkan secara manual dan ini versi yang belum lengkap, ini bisa ditambahkan secara manual juga untuk melengkapi metadatanya, atau mau mengupdate itu juga bisa. Nanti kalau diupdate itu bisa langsung terhubung dengan Google Scholar kalau ini sudah terunggah di Google Scholar begitu. Nah, Mendeley Reference Manager ini juga bisa kita konekkan ke Word. Kalau Mendeley Desktop itu kan bisa terkonekkan langsung ya tanpa jaringan internet. Nah, ini harus juga masuk ke jaringan internet kita. Nah, ini ada pilihan di bar menu, ada menu barsnya, menu tools. Silahkan dipilih menu tools. Setelah itu pilih install Mendeley Chat for Microsoft Word. Jangan lupa diklik bagian Microsoft Word karena ini memang kebetulan belum saya install di laptop saya. Nah, bagaimana nanti kalau ada kendala buat akun ya? Buat akun itu email apa saja bisa. Mau email afiliasi dengan pendidikan teman-teman, mau email afiliasi di perguruan tinggi atau email Gmail itu bisa. Yang penting passwordnya di situ memang harus kuat. Jadi teman-teman kalau menggunakan passwordnya itu harus ada kombinasi antara tanda, angka, huruf besar, huruf kecil. Nah, itu diperhatikan. Nah, ini ya yang saya bilang prosesnya agak lama karena tergantung dengan koneksi internet. Kalau memang koneksi internetnya bagus, tentunya ini cepat nanti terhubung dengan Word. Tapi kalau ini agak lama, ya kita tunggu dulu. Atau mungkin nanti ada yang masuk juga di bagian Microsoft Office-nya, lupa, tidak tahu atau tidak mengetahui emailnya. Nah, itu tolong nanti bisa ditanyakan kalau laptopnya memang sudah kompatibel ya. Kalau laptop yang kompatibel dengan Mendeley Reference Manager itu biasanya laptop yang di atas di Windows 10 ya, di atas Windows 10 itu sudah bisa kompatibel dengan Mendeley. Tapi kalau masih di bawah Windows 10 itu ini dulu diperhatikan. Silakan bisa masing-masing diinstal. Ini bisa diinstal di web importer, di Microsoft Word. Dan bagaimana nanti menata perpustakaan kita gitu ya, itu bisa kita tambahkan nanti filenya di sini di create group. Nah, bisa dituliskan di sini apa folder yang mau saya buat. Nah, ini kan saya sudah kelompokkan dari behavior, building capacity, ekonomi, governance. Ini adalah tambahan-tambahan yang sudah saya berikan. Folder-folder saya di perpustakaan saya ini karena perpustakaan pribadi gitu ya. Nah, ini karena belum bisa terinstall di Microsoft Word dengan Reference Manager, saya gunakan yang di Mendeley Desktop. Di Mendeley Desktop sudah saya install di bagian Microsoft Word-nya, di importernya juga sudah ada. Bagaimana sih penggunaannya kalau di Microsoft Word gitu? Boleh teman-teman buka Word-nya apa saja yang bisa teman-teman ketik dan bagaimana memasukkan referensinya. Di sini saya ajarkan untuk mengutip referensinya. Sebentar, kita tunggu ya prosesnya. Oke, misalnya saya ada pendapat bahwa pendidikan di sini saya ketikkan, saya zoom dulu ya biar terlihat. Pendidikan tinggi merupakan ranah pengembangan
lebih berpikir secara kritis. Misalnya ini pernyataan dari mana gitu. Nah ini misalnya saya mau buat kutipan, silakan di bagian bar atas ini perlu kalian klik reference, pilih reference, setelah itu pilih research citation, terus go to Mendeley, terus tadi mau ambilnya di mana gitu. Untuk memudahkan teman-teman, pastikan ini sudah di all dokumen bagian pemilihan kita. Misalnya saya mau cari bagian pendidikan, karena saya ambilnya ini tadi saya ambil dari sini gitu. Peran AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan. Saya setuju dengan itu. Saya ambil dari situ. Nah, otomatis nanti akan referensinya muncul di sini. Ini gayanya harusnya titiknya setelah referensi ya. Nah, ini stylenya tergantung teman-teman ketentuannya. Kalau misalnya mau Vancouver munculnya angka, mau apa 7 atau apa 6, nah ini disesuaikan dengan gaya masing-masing, tapi biasanya paling umum diminta ini. Jadi kalau ini munculnya seperti ini. Ada yang muncul yang mintanya ini IAA seperti ini gitu ya. Misalnya saya tampilkan aja sama dengan ini. Lalu bagaimana ketika sudah semua dimasukkan citasinya? Tentu kita kan membuat daftar pustaka ya untuk di akhir. Nah ini untuk memunculkan daftar pustaka, silakan teman-teman klik insert bibliografi. Di insert bibliografi otomatis sudah langsung muncul di sini. Ini otomatis terupdate ketika teman-teman menghapus, ini juga akan terhapus. Kalau mau menambahkan referensi lagi, tentu di sini juga akan ditambahkan lagi referensinya. Ini kalau diinstal di Microsoft Word. Lalu bagaimana kalau yang diinstal di web? Nah, kalau yang diinstal di web, di sini sudah ada tampilannya di bagian extensions. Silakan nanti dipin Mendeley-nya di bagian extension. Nah, itu hampir sama tampilannya dengan Mendeley Reference Manager. Tapi di sini kita tidak bisa menambahkan untuk versi online-nya atau versi offline-nya. Jadi bisanya hanya versi online-nya. Ini kita tunggu, sepertinya agak lama ya. Oke, kita buka dulu aja referensinya. Misalnya saya ambil di Springer. Saya tertarik dengan artikel di sini. Saya cari artikel berkaitan dengan public policy. Hilang, bentar ya. Saya ketikkan di sini public policy. Nah, ini saya mau ambil artikel ini karena sesuai misalnya dengan referensi teman-teman yang teman-teman cari. Nah, di sini akan muncul langsung jangan lupa masuk lagi. Tampilannya hampir sama dengan reference manager, tapi di sini kita bisa langsung menambahkan referensi mana yang bisa kita pakai gitu. Misalnya saya mau pakai referensi ini, terus kita lihat referensi terdahulunya. Oh, ini tahunnya terlalu lama. Misalnya ini sama juga. Ini kan hampir sama ya, membahas sama-sama dampak COVID-nya. Kalau tadi kan mengevaluasi program COVID. Saya setuju. Teman-teman bisa pilih di sini artikel yang terdahulunya apa. Jadi pas waktu buat literatur review itu sudah selaras dengan artikel sebelumnya. Lalu kita tambahkan di menu add, kita tunggu prosesnya. Kalau sudah berhasil akan ada centang. Ini PDF terdownload, referensi juga. Bagaimana kalau kita cek di sini? Jangan lupa disinkronkan dulu. Setelah disinkronkan, nanti akan masuk di sini. Untuk lebih mudahnya, teman-teman deteksinya di recently read. Oke, ini masih ada. Ini dihapus dulu.
di recently added, bukan recently added, maaf, di recently added tadi terakhir yang ditambahkan. Nah ini sudah masuk ya 2 artikel. Nah ini juga sudah lengkap metadatanya. Kalau di tampilan Mendeley Desktop, memang jujur saya juga lebih suka pakai Mendeley Desktop, meskipun Mendeley Reference Manager lebih mudah gitu ya. Hanya saja yaitu terkendalanya jaringan internet. Nah itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau misalnya ada hal yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi di komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.